Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kita sebelum berangkat diadzani terlebih dahulu? Nah, ini sama dengan pertanyaan apakah jenazah yang mau diuruk itu yang sudah dibaringkan di kuburan diadzani dulu? Ini tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada perilaku para sahabat, para tabi'in pun tidak ada, apalagi zaman Nabi tidak ada. Ya, kita bisa artikan kalau memang tidak, ini hal ritual. Adzan itu adalah hal ritual. Nah, ketika hal ritual itu zaman Nabi dan para sahabat itu tidak ada, ketika kita melaksanakan berarti mengadakan hal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki hadis yang ke-29 kali ini, Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya di antara faedah dalam hadis ini, di mana kita tadi ketahui bahwasanya sahabat Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, mahada, ketika melihat sesuatu yang tidak paham, seorang jamaah atau seorang sahabat atau seorang anggota itu boleh bertanya kepada imamnya, kepada ustadznya, kepada pemukanya, kepada siapa itu boleh bertanya. Bahkan justru dianjurkan untuk bertanya. Karena agar apa? Agar tidak menjadi persepsi yang liar, tidak menduga-duga sendiri, tidak menjadi fitnah. Oh, itu katanya dalam Islam itu kok niyahah atau meratap itu tidak boleh. Tapi itu Nabi ketika cucunya seperti itu kok malah meratap. Ini gimana ini Islam ini? Gimana Nabi ini? Ini kalau tidak bertanya Pak, pada akhirnya seperti itu. Atau ceramah seperti ini. Ceramah seperti ini apakah mendengar langsung atau hadir langsung atau melihat di sosial media kemudian tidak bertanya tadi langsung menyimpulkan sendiri. Ini akan terjadi fitnah. Maka dianjurkan untuk bertanya. Kalau tidak paham atau untuk memperjelas maksud apa yang dilakukan oleh seseorang itu, kita harus tabayyun, konfirmasi, agar tidak menjadi suudzon, menjadi fitnah. Itu ya. Melihat tetangganya pagi-pagi masak ayam misalkan. Masak ayam kemudian dibawa keluar. Masak ayam dibawa keluar. Nggak tanya, nggak apa, langsung simpulan, oh orang itu selamatan pagi-pagi bawa sesajen ke mana, cari pesugihan, pantesan sugih terus, nggak begitu kerja, misalkan seperti itu. Nggak konfirmasi, nggak tabayun, menyimpulkan sendiri. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk seperti itu. Maka kalau memang tidak paham, ya bertanya, agar tidak terjadi fitnah atau keburukan yang timbul. Tanyanya memakai etika. Kayak tadi itu tidak langsung nyempal, oh ya Rasulullah, kok bisa-bisanya sampai nangis misalkan, padahal kan tidak boleh meratap. Itu tanya yang tidak pakai etika. Tanya dengan sebaik-baiknya, dengan adab. Tadi itu sudah kita sebutkan, ya mahada ya Rasulullah. Seperti itu ya Bapak sekalian. Baik, itu beberapa fawaid atau faedah yang bisa kita petik dalam kesempatan yang sangat mepet seperti ini. Kita jawab pertanyaan dari ibu-ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita mau berangkat haji atau umroh, apa kita harus selamatan sebelum berangkat? Kita perjelas dulu Bu, selamatan ini yang dimaksud bagaimana? Kalau dalam konteks kita memohon keselamatan dari Allah, mengupayakan keselamatan dari Allah, dalam semua kesempatan kita wajib meminta keselamatan atau mengupayakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang memang Rasulullah SAW tuntunkan. Ya, setiap sholat kita hakikatnya memohon keselamatan kepada Allah. Doa-doa kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks memohon keselamatan seperti itu, maka wajib untuk haji, untuk umroh, atau untuk tanam padi, untuk mau tidur, untuk mau bekerja, wajib kita selamatan, memohon keselamatan kepada Allah. Nah, tetapi dalam konteks kebudayaan, selamatan ini terkoneksi atau terhubung dengan suatu acara masak-masak, kemudian ada yang pakai sajen-sajen, ada yang tidak, ada yang dibungkus dengan kata tasyakuran misalkan, seperti itu pernik-pernik saja, dan itu tidak ada perintah, tidak ada kesunahan apapun itu. Jadi kalau selamatan dalam makna yang tradisional kejawen misalkan, selamatan itu ada sajen, ini haram, tidak boleh. Karena apa? Kenapa haram? Karena itu termasuk perilaku ritual yang tidak ada tuntunan dari syara, dari agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tuntunan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen selamat, caranya ini. Gampangannya gitu Pak ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai manusia, orang Islam, kalau ingin selamat menurut Allah itu adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Yakni melakukan sholat atau berdoa dan melakukan kesabaran. Kesabaran itu apa? Kesabaran itu adalah menjaga diri dari tidak berbuat maksiat. Itu sabar. Atau dengan kata yang lebih mudah, menjaga diri untuk selalu berada di rel Allah. Itu sabar. Kalau orang Islam memakai aturan Islam, memakai ajaran Islam, selamatan itu ya seperti itu. Berdoa, sholat, kemudian bersabar, menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Ya, kita niatkan untuk meminta keselamatan dari Allah, dan memang itulah jalan keselamatan yang dituntunkan oleh Allah. Tapi kalau sudah harus bikin kembang, bikin jenang-jenang merah, putih, kuning, jenang apa, kemudian bakar kemenyan, bakar dupa, kemudian pakai sembelihan ini, sembelihan itu, untuk meminta selamat, meskipun kemudian ini mintanya kepada Allah, ya, mintanya kepada Allah. Allah memberikan selamat, sudah memberikan caranya, cara mintanya. Sehingga kalau cara minta selamat itu tidak memakai cara yang diberikan oleh Allah, kemudian pakai cara siapa itu? Pakai cara danyang, berarti ini beribadah, ritualnya ini untuk danyang. Ini haram, ini musyrik. Syirik perbuatannya, orangnya musyrik. Ini harus tegas Pak, harus jelas urusannya. Karena ketika kita bahas kemusyrikan itu macam-macam variannya, macam-macam ragamnya. Jadi kalau selamatan dalam konteks bikin acara masak-masak, kemudian yang ada sesajennya seperti itu, jajan pasar, kembang ya, pokoknya kembang, kemudian apa-apa seperti itu, ini haram Pak, dari kacamata akidah Islam. Kalau yang tidak Islam ya monggo, wong tidak Islam itu. Nah, kemudian sekarang ini dihalus-haluskan, bikin acara-acara selamatan, tapi ini sodakoan gitu, sodakoan. Ya monggo, kalau ingin sodakoan, masak banyak, dikotain atau dibilangi, dibagi-bagi ke orang-orang, ya, dengan minta doakan ya, ini sodako, doakan saya mau umroh, mau haji. Atau masak banyak, ngundang orang-orang untuk makan bersama di situ, tanpa ritual boleh. Jadi undang situ, pamitan lah istilahnya, pamitan. Dan ketika mau berangkat, yang disunahkan itu ada riwayat yang mau berangkat itulah
kemudian berpamitan kepada orang-orang, dan orang-orang disunahkan untuk mendoakan keberangkatan itu. Hanya itu yang ada acara ritualnya, hanya itu. Berpamitan, kemudian disunahkan para hadirin itu atau orang-orang yang kita pamit itu mendoakan. Hanya itu. Adapun kemudian mengumpulkan orang masa ya sedekahan, kemudian minta didoakan, ya nggak masalah, tetapi tidak lantas membuat acara ritual yang kemudian yang terjadi kan kemudian bikin ritual panjang lebar di situ. Nah, ini tidak ada tuntunan kesunahannya, tidak ada wajibnya, apalagi sunnah aja enggak. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam konteks sodakohnya, ya sodakoh saja. Masa ngundang orang-orang makan bersama sambil ngobrol, aku besok mau umroh, mau haji, mohon doa ya, gini. Ya sudah Pak, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan begini. Ya doakan seperti itu. Tapi terus kemudian kalau bikin acara yang ritual ini yang kemudian kita harus tanya, atau orang yang melakukan ini harus menunjukkan contohnya dari Nabi, dalilnya seperti apa. Karena setiap acara ritual, setiap perilaku ritual apabila tidak ada contohnya, inilah yang disebut muhdasatin. Itu acara atau hal baru di dalam ibadah. Ingat, di dalam ibadah bukan hal baru, semua hal baru, enggak. Mik ini hal baru, tetapi tidak dalam konteks ibadah, ya enggak apa-apa. Ya, ada HP, ada sepeda motor, ada mobil, itu hal baru. Zaman Nabi belum ada, tapi bukan ranah ritual ibadah. Itu boleh, tidak masalah. Yang terlarang itu adalah yang disebut kullu muhdatsatin bid'ah, itu adalah hal baru dalam ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Cukup jelas ya Bu, maksud saya untuk jawab untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 2, apa kita sebelum berangkat diadzani terlebih dahulu? Nah, ini sama dengan pertanyaan apakah jenazah yang mau diuruk itu yang sudah dibaringkan di kuburan diadzani dulu? Ini tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada perilaku para sahabat, para tabi'in pun tidak ada, apalagi zaman Nabi tidak ada. Ya, kita bisa artikan kalau memang tidak, ini hal ritual. Adzan itu adalah hal ritual. Nah, ketika hal ritual itu zaman Nabi dan para sahabat itu tidak ada, ketika kita melaksanakan berarti mengadakan hal baru. Itu dilarang. Jadi tidak boleh ya Bu, tidak ada contoh, karena tidak ada contoh itu terlarang. Dalam hal ritual itu terlarang, maka tidak perlu. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau akikoh, apakah kambingnya harus laki-laki? Tidak. Bahkan ketentuan kalau anak laki itu kambing 2, kalau anak perempuan kambing 1, itu pun tidak mutlak. Anak laki hanya punya uang hanya 1 misalkan, nggak apa-apa, laksanakan 1 dulu. Nanti suatu saat misalkan mau genepi 2, nggak apa-apa. Tidak digenepi karena memang nggak punya uang, nggak masalah. Jadi itu ketentuan idealnya memang 2 untuk anak laki, kambing 2, dan kambingnya tidak harus jantan. Orang kurban pun itu sekali lagi saya sampaikan tidak harus binatang jantan. Nggih. Tapi dalam konteks kurban, akikoh itu ya, itu persembahan. Persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kita disunahkan yang terbaik. Yang terbaik itu ya yang terbaik. Artinya kalau kambing jantan atau sapi jantan itu biasanya lebih mahal. Baik dalam hal kita mengorbankan banyak harta, lebih banyak harta. Sama-sama sapi berbobot 1 ton, 10 kintal misalkan. Ini kalau jantan sama betina harganya beda. Nah, karena kita ingin betul-betul mengorbankan yang terbaik untuk Allah, kalau yang jantan ini harganya 20 juta, yang betina harganya 17 juta atau 15 juta, ya ambil yang jantan, karena di situ ada nilai kesungguhan untuk mengorbankan harta yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Hanya itu pertimbangan jantan betina itu sebenarnya. Tapi bahwasanya yang dipotong, yang dikurbankan kita itu, yang diakikohkan kita itu hewan jantan atau betina, itu tidak ada ketentuan.
Jadi boleh saja, karena betina bisa jadi lebih mahal dari jantan. Jantan itu tidak terlalu besar, harganya 15 juta. Betina besar tapi harganya 17 juta. Iya, yang betina itu jadi ketentuan untuk akikah, untuk kurban itu sama untuk masalah laki-laki maupun jantan maupun betinanya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, ini beberapa tambahan, mudah-mudahan cukup memberikan pencerahan, dan monggo nanti kalau ada sesuatu yang masih bisa didiskusikan, kita obrolkan di luar setelah sholat Isya. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita, menjadikan tambahan taufik pada kita semua hingga kita bisa melaksanakan sebaik-baik beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.